Oke, apakah sudah bisa ditampilkan? Siap. Saya kasih judul Peacemaker. Teman-teman pernah dengar kata ini nggak? Sudah pernah dengar nggak? Ya, kita ngobrol santai boleh ya. Jadi kalau boleh jawab nggak apa-apa ya, Pastor Peter ya, dijawab ya. Jadi pernah dengar kata-kata ini. Jadi diawali dengan kata dasarnya adalah damai. Jadi kira-kira menurut kita apa itu damai sehingga berbicara tentang ini? Apakah ini damai? Ketika berbicara tadi jalanan di Serpong ini namanya apa? Gading Serpong. Oke. Di Gading Serpong yang makin luas dan tinggi-tinggi gedungnya makin banyak gitu ya. Jadi saya baru daerah kesini sekali lagi, makin lebar lagi aja ya. Jadi nggak tahu sampai kapan Serpong ini diperluas gitu ya. Dalam artian apakah kita bisa melihat damai ketika ada gedung tinggi dan mobil motor lalu lalang? Saya rasa kita nggak dapetin damai di sini. Apalagi kalau saya di Jakarta beberapa waktu lalu di daerah Kelapa Gading gitu ya, ada momen di mana seharian macet banget karena di Tanjung Priok lagi nurunin kapal turunin barang, jadi macetnya sampai ke Kelapa Gading. Saya biasa jemput anak saya 20 menit, jemput sampai 1 jam 10 menit. Apakah ada namanya di situ? Enggak ada, yang ada di jalan saya ngomel-ngomel. Karena istri saya nentuin jalannya, lewat sini aja nggak muter. Karena kan lu sih kasih tahu salah gitu ya. Dalam artian ya kita di jalan gitu ya kan, mikir di jalan akhirnya salah nih. Jadi kita nggak akan pernah dapetin damai yang dilihat dari gambar ini. Tapi semakin kita punya banyak pekerjaan, kayaknya ini tempat healing terbaik gitu ya. Ketika kita melihat pergi ke tempat yang langitnya cerah gitu ya. Terus pohon-pohonan banyak dan akhirnya kita update di Instastory dengan lagu How Great Is Our God. Apalah itulah dengan lagu yang teman-teman suka gitu, ngeliat betapa indahnya karya Tuhan dengan pemandangan demi pemandangan ini. Kayaknya ini cukup menenangkan. Tapi ada lagi yang kurang ketika saya lebih tenang kalau ada suara air di dalamnya. Makanya ada orang-orang yang di rumah miara akuarium, airnya bunyi supaya ada bunyi air, kadang-kadang bisa tidur dengan tenangnya karena ada suara air. Lebih tenang kalau kita glamping di pinggir sungai gitu ya, ini baru healing sejati, kita mendengar suara air bertabrakan dengan bebatuan, cila begitu indahnya, begitu syahdunya mendengarkan suara-suara itu, kayaknya ini damai buat saya. Atau malah ini, bukan menggambarkan kita jadi anjingnya, bukan, tapi maksudnya adalah kita punya uang banyak itu damai ketika kita bisa beli segala sesuatu, kita bisa punya segala sesuatu, ini baru damai gitu. Kita bisa tenang ketika punya segalanya dalam artian uang demi uang yang ada. Seperti gambar anjing ini bisa tidur nyenyak di atas uang yang banyak. Weh, tidur nyenyak di atas uang yang banyak. Rimau banget. Atau ini, melukis bodoh amat sama keadaan yang lain, pada berantem, pada ribut, bodoh amat, gue ngelukis aja gambar sesuka gue dengan indahnya. Nah, berbicara tentang ini, kita tahu persis bahwa ternyata damai di perjanjian baru loh, ini di kamus gitu ya, bukan perjanjian baru, ini kamus. Minimal ada 3 ini yang menggambarkannya. Ngomongin damai adalah masa di mana tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Yang kedua berbicara tentang tenang. Yang ketiga berbicara tentang rukun. Sehingga memastikan bahwa kedamaian adalah kerinduan semua orang. Semua rindu damai gak sih? Merindukan kedamaian ya. Di keluarga kita merindukan kedamaian. Di pekerjaan kita merindukan kedamaian. Pengen ke gereja biar ngerasain damai. Apa yang kita cari adalah, thank you brother, kerinduan akan kedamaian. Ketika semua orang merindukan kedamaian, artinya semua orang mencari kedamaian. Karena itu yang dirindukan, maka itu yang dicari dalam hari-harinya. Tempat di mana kita ngerasa tenang, tempat di mana kita ngerasa damai, tempat di mana kita merasa gak ada khawatir lagi di dalamnya. Kita cari itu hari demi hari. Cuma kenyataannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya ketika keadaan akhir zaman modelnya begini semua yang ayat tulis. Paling tidak yang saya warnain adalah mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak. Mereka tidak suka, tidak tahu mengasihi. Mereka nggak mau berdamai. Gimana kita bisa ketemu? Pulang kantor, pengennya damai di rumah, baru sampai rumah, istri udah ngomong, sepatu jangan jemput di situ.
Baru mau tiduran, tato anak nemplok. Papa main. Ya Tuhan, gak kelar-kelar hidup gue. Di kerjaan ribet, sampai rumah gak bisa tenang. Kita gak pernah ketemu ketenangan ternyata dalam dunia ini yang dimana kita sepakat bahwa ini di akhir zaman yang kita ketemu orang-orang yang seperti ini. Dan malah kita mungkin salah satu bagiannya. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, kita ikut mencari juga? Dengan di posisi kita hari ini yang kita sadari, apakah kita di posisi mencari kedamaian juga? Firman Tuhan bilang gini di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita boleh baca sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika berbicara membawa, sebenarnya terjemahan Alkitab LAI ini kurang tepat. Ketika membawa, ini ada di luar. Saya bawa air minum ini, ada di luar saya taruh. Tapi dalam bahasa aslinya, paling tidak di bahasa Inggris yang mewakili bahwa peacemakers. Bahwa berbahagialah orang yang bukan membawa damai, tapi yang menciptakan damai itu sendiri. Orang yang membuat damai itu sendiri. Sehingga kita sepakat bahwa posisi kita harusnya bukan mencari. Harusnya ada di membawa damai. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa membawa damai? Yang pertama tadi, di lingkungan yang rusak. Tapi di sisi lain, kita juga rusak. Karena sesuatu yang rusak gak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Contoh, beberapa waktu lalu, karena belakangan mobil saya, namanya juga mobil sama anak-anak ya, suka makan di mobil gitu ya pastinya. Dengan remahan-remahan merek-merek snacks itunya gitu ya. Dan saya gak sadar bahwa mobil saya ada kecoa-kecoa kecil. Dan saya punya minuman, tumbler, itu lubangnya ada jaraknya. Singkat cerita, saya tinggal di mobil, tumbler saya yang biasa saya bawa. Terus saya bawa dan saya mau minum. Dan kelihatan tipis ada item-item kecil di dalamnya. Baru mau minum gini, apaan nih? Gitu ya. Terus saya buka, ternyata ada 3 kecoa kecil-kecil ada di dalam tumbler saya. Masih mau diminum airnya? Bagaimana mungkin di tumbler yang ada kecoa-kecoa itu saya mau minum, walaupun saya haus, mendingan gue keselak, mendingan gue kering tenggorokan daripada gue minum itu air. Singkat cerita, saya buang airnya. Saya bersihin pakai air, saya isi air lagi. Terus saya tawarin istri saya minum. Istri saya gak mau. Kenapa? Enggak, ntar tuh ada kecoanya. Kan udah gue bersihin. Enggak ada kecoanya. Karena belum dibersihin bener, karena buat dia kalau dibersihin harus kena sabun, bener-bener dibersihin, baru itu bersih. Kalau kita cowok kan biasanya agak selengean ya urusan bersih-bersih gitu ya. Ya yang penting bersih udah minum lagi gitu. Tapi dalam artian di mata istri saya enggak bersih. Mungkin contohnya ini jadi gambaran bahwa ketika sesuatu yang rusak, yang kotor, enggak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana kita yang rusak ini bisa jadi pembawa damai? Bagaimana kita yang rusak ini bisa jadi pembawa damai? Bahwa enggak mungkin kita yang Tuhan tempatkan dalam dunia yang rusak dan juga dengan kondisi kita yang rusak menghasilkan damai. Sehingga tapi sepakat bahwa ternyata kita bukan mencari damai dalam hidup ini. Yang harusnya adalah kita pembuat damai. Dan ini berbicara tentang anak-anak Allah, identitas kita yang bukan sekedar membawa dari luar, tapi kehadiran kita yang membawa damai. Pernah cerita sama temen gak ngobrol, kalau ngobrol sama dia rasanya tenang banget kalau ngobrol sama dia gitu ya. Kayak kalau ngobrol sama cerita curhat sama teman gue yang ini, kayaknya tenang deh hidup kita.
Tapi kalau cerita sama teman yang ini, bawaannya emosi kayak tambah parah gitu. Kayak iya bener, mendingan gampar aja, langsung ayo gampar. Kan ada gitu ya, ada teman yang memanaskan, ada teman yang bikin adem gitu. Banyakan teman yang mana ya itu coba pilih sendirilah. Tapi dalam artian bukan sekedar membawa dari luar, tapi keberadaan kitanya yang menghadirkan damai dalam apa yang Tuhan tempatkan. Dan selanjutnya berbicara di ayat ini, Ibrani 12 ayat 14 bilang gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata ada kata gini, berusahalah hidup damai. Di dalam menghadirkan damai, membuat damai, tapi ada usaha yang kita kerjakan ternyata untuk hidup damai. Tapi gimana lagi kita usaha kalau di dalamnya rusak lagi. Kita gak akan bisa berusaha seperti apa. Tapi sepakat sama saya enggak kalau damai itu sebuah hal yang kita perlu usahakan, tanda kutip. Maksudnya gini, ketika teman-teman diomongin sama orang lain, apakah langsung damai? Apakah langsung tenang, gak apa-apa kalian bicara tentang saya tidak peduli. Bisa langsung gitu? Biasanya kan, kok tega sih dia ngomongin gue? Kayaknya kita masih lebih kecenderungan gini, pengen aku buktiin omongan dia salah. Atau malah kita ngomong sama orang lain lagi, dia ngomongin gue, lo jangan temenan sama dia. Lo jangan ngobrol lagi sama dia. Masa dia ngomongin yang jelek tentang gue. Ternyata ngomongin hidup damai ada usaha yang kita kerjakan untuk kita ada hidup dalam kedamaian, menghadirkan damai di tengah setiap pertemanan, persahabatan, keluarga yang Tuhan titipkan. Apakah mudah sebagai suami istri dengan berbeda cara pandangnya, berbeda cara tidurnya, berbeda cara meletakkan sesuatu. Kita bisa hidup damai kalau tidak kita usahakan. Yang paling ngerti paling yang udah nikah. Benar juga ya, benar. Yang belum nikah, sabar. Kalian akan punya usaha keras untuk tapi dalam artian untuk mencocokkan segala sesuatu ya dengan bagaimana saya dibesarkan, bagaimana istri saya dibesarkan, begitu ketemu, ribut. Istri saya biasa ngidupin adik-adiknya dan keluarganya. Saya juga ngidupin adik-adik dan mama saya. Almarhum papa saya dipanggil Tuhan duluan. Begitu ketemu sebagai sebuah keluarga, kita jedot-jedotan karena sama-sama kepala. Kita perlu usaha untuk hidup damai gimana ya hidup damai. Tapi balik lagi, gimana caranya? Toh kita kan rusak. Mungkin kita bisa sama-sama bertanya, akhirnya kok bisa? Kenapa bisa? Emang kita bisa? Karena berbicara tentang anak-anak Allah tadi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti berbicara tentang anak-anak Allah itu pembuat damai. Tapi apakah ini aja? Dan pertanyaan selanjutnya gini, anak-anak Allah itu siapa? Siapa anak-anak Allahnya? Oke, yakin gak yakin gitu. Tiap minggu dari khotbahin Pastor Pat juga. Anak-anak itu siapa? Ya kita jelas. Kenapa? Apakah kita anak-anak Allah karena apa? Karena apa yang kita buat? Apakah kita anak-anak Allah karena kita rajin ke sini datang? Apakah kita anak-anak Allah karena hafal dari Matius sampai Wahyu? Bahkan dari Wahyu ke Matius dibalik juga hafal? Bacanya terbalik? Dalam semua program gereja ada kita hadir tanpa absen, apakah itu jadi anak? Ternyata berbicara tentang anak-anak Allah, jelas di ayat ini bilang Efesus 1 ayat 5. Berbicara tentang dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ternyata anak-anak Allah itu siapa? Saya. Tapi karena apa? Karena sudah ditentukan dari awal. Kalau kita sadarin betul bahwa iya aku anak-anak Allah, tapi bukan karena aku ngelakuin ini makanya aku, oke, kamu memenuhi syarat jadi anak, masuk kartu keluarga. Tapi kita jadi anak karena dari awal sudah ditentukan. Dan itu ditentukan sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Bukan sesuai lagi dengan apa yang kita kerjakan, balik lagi. Udah ditetapkan dari awal, disesuaikannya dengan kerelaan kehendaknya yang menentukannya. Jadi kita tahu persis bahwa anak-anak Allah ini berbicara tentang identitas kita, status kita, bukan berdasarkan dari apa yang kita buat, tapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah tentukan. Tapi ada tujuannya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ketika tiap minggu kita terus diingatkan untuk berkacamata Injil, melihat segala sesuatu dengan kacamata Injil, karena ngerti, aku ada bukan karena aku, tapi karena Injil itu sendiri yang nyata, dan supaya Injil itu pun jadi sesuatu yang dipuji dari kehidupan kita. Yang dikaruniakan kita di dalam Dia, yang dikasihinya di warna merah itu, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi cuma di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berbicara pengampunan dosa, berbicara tentang apa? Pendamaian. Jadi kita nggak akan pernah bisa ngeluarin sesuatu yang damai kalau kita nggak sadar ini, bahwa kita sudah didamaikan. Kalau kita ngerasa hidup kita karena apa yang kita buat, pantesan nggak akan bisa damai sama banyak orang, karena tahu ya ini karena saya, makanya kamu harus dengerin saya. Kalau kamu nggak dengerin saya, habis lu. Jadinya kita jadi pembuat kerusuhan di tengah orang, pertengkaran di tengah orang. Injil nggak kita hidupin karena kita nggak tahu, bahkan kita nggak ngidupin karena berdasarkan apa yang kita buat. Tapi Kristus dengan apa yang Dia buat, pengampunan dosa jadi bagian kita, sehingga sepakatkah dengan saya berbicara pembuat damai, anak-anak Allah itu adalah gini, mereka yang benar-benar mengerti bahwa mereka sudah didamaikan oleh Injil itu sendiri, dengan salib Kristus itu sendiri, sehingga dimampukan untuk membuat damai. Dimampukan untuk membuat damai yang bukan berasal dari dirinya, bukan yang berdasarkan, oke, biar keluarga gue baik-baik aja, gue ngalah deh. Oke, biar UC Tangerang tetap berjalan, gue ngalah deh. Bukan itu, tapi kita tahu persis bahwa Injil jadi kacamatanya. Aku damai karena aku sudah didamaikan. Betapa indahnya ketika suami istri mengerti hal ini. Betapa indahnya dalam sebuah persekutuan, pertemanan mengerti hal ini. Bahwa kita anak-anak Allah dipercaya membuat damai karena kita sudah didamaikan. Orang-orang yang penuh dengan, kita balik, orang-orang yang penuh dengan rasa tertuduh, apakah bisa damai? Bikin kesalahan, ada kemungkinan diketahuin orang, apakah bisa damai? Tapi kita tahu Kristus mengampuni kita, mendamaikan kita, dan damai itulah yang memampukan kita jadi pembawa damai di mana Tuhan tempatkan kita. Dan di ayat selanjutnya berkata gini, Efesus 2 ayat 13-18, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di jalan dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Berbicara tentang jauh dan dekat, kita yang tadinya jauh dibawa masuk lewat Kristus, apa yang Kristus buat, jadi dekat. Tapi bukan hanya itu, tapi di konteks ayat ini, yang tadinya jauh Injil, gak akan pernah bisa sampai kita hari ini.
Tapi puji Tuhannya, kita bisa dengar Injil sampai hari ini, terus disuarakan sampai hari ini. Karena Kristuslah yang membuat yang tadinya jauh jadi dekat. Bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang berhak menerimanya, tapi sampai ke kita menerimanya di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Dialah damai sejahtera kita. Gak ada urusan ternyata suasana tenang, suasana tidak. Gak ada urusan punya uang, gak punya uang. Ternyata gak ada urusan lagi punya orang yang sayang, gak punya orang yang sayang. Karena sumber damai sejahteranya pada Yesus. Kenapa Yesus buat ketika kita dulu jadi seterunya, jadi musuhnya, didamaikan kita bisa bersama-sama dengan Dia. Dan kalau teman-teman enggak, di Efesus 2 ayat 14 dipakai sebagai kata benda yang menunjukkan Yesus sebagai damai sejahtera kita. Jadi subjek yang membawa dan menjadi damai itu sendiri, bukan kita. Bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita usahakan. Tapi berasal dari Kristus sebagai pendamai yang membawa hubungan yang pulih antara manusia dengan Allah. Dan yang menyanggupkan juga memulihkan antara manusia dengan sesamanya. Dan kita mengerti bahwa ketika tahu Kristus alasan kedamaian itu sendiri, Dia yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan Dia menyanggupkan kita memulihkan hubungan kita dengan sesama kita, dengan sesama manusia. Artinya kita disanggupkan membawa damai itu karena Kristus, bukan alasan yang lain. Dan kita mengerti bahwa semuanya ini dari Allah. Ketika diri kita disebut anak-anak Allah, karena ditentukan Allah dari semula dalam Kristus Yesus. Dan kita pun tahu dalam usaha yang kita kerjakan, dalam kedamaian, dalam hari-hari kita, semuanya juga dari Allah. 2 Korintus 5 ayat 18-19 bilang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sehingga apa yang Kristus buat bukan tanpa tujuan, bukan hanya mendatangkan damai bagi kita saja dan lalu kita menikmati damai itu sendiri dalam hari-hari kita. Tapi ternyata ada tujuannya supaya kamu bisa ngadirin damai bagi banyak orang. Mengenalkan Injil itu bagi banyak orang dan mereka mengalami damai sejahtera yang sama dengan kamu. Karena Kristus gak pernah ngerjain segala sesuatu tanpa tujuan. Cuma ya udah nikmatin, selesai. Tapi Dia mengerjakan segala sesuatu selalu ada tujuannya. Sehingga tadi Yoses juga sempat sharingkan di sini. Dalam kehidupan kita yang mempermuliakan Dia, ada yang kita kerjakan mempermuliakan Dia. Kita tahu, tapi kita persis sadar ini semua dari Allah. Dan Dia yang mempercayakan itu bagi kita. Untuk Injil itu terus diberitakan. Dan apa yang jadi bagian kita? Di ayat 12, ayat 14 tadi, Ibrani 12 ayat 14 kan bilang tadi bahwa berusahalah hidup dalam kedamaian. Tapi ternyata di ayat selanjutnya bilang begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ketika kita jauh dari kasih karunia Allah, ketika kita gak pakai Injil itu jadi cara pandang dan kekuatan kita, gak mungkin kita sanggup hidup damai buat orang. Gak mungkin kita sanggup mengampuni orang lain. Gak mungkin kita sanggup ada dalam kedamaian hari demi hari. Tapi kita tahu dalam kasih karunia Allah membuat aku tenang. Walaupun aku disakiti, walaupun aku dihianati, walaupun aku diomongin orang sana sini. Tapi aku bisa dalam ketenangan karena ada dalam kasih karunia Allah. Injil itu yang menenangkan hatiku. Injil itu yang membuat aku bisa melihat ada Tuhan di dalam setiap pengkhianatan. Ada Kristus di dalam setiap kesakitan. Ada Kristus di dalam setiap penderitaan. Sehingga tahu persis kita bisa melihat Injil di atas segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi.
Saya mau ngutip dari Pastor Yeri Patinasarani. Dia bilang gini, Kristus membuat kita berharga supaya kita bisa kuat waktu diperlakukan jadi sampah. Kita tahu bahwa Injil itu balik lagi, bukan baju yang kita kapan pakai nanti copot, pakai copot. Tapi ternyata Injil itu paling tidak dua ini jadi cara pandang, jadi kekuatan kita. Cara pandang kita melihat segala sesuatu berkacamata, oh ya, Yesus mendamaikanku. Damai itu tidak bergantung dari orang lain. Gak bergantung dari istriku yang gak berhenti-berhenti bawelnya. Gak bergantung dari suamiku yang naruh anduk aja gak kelar-kelar naruh anduk bener. Gak bergantung dari kakakku, teman-temanku yang lain-lain. Gak bergantung dari mereka. Tapi bergantung pada Kristus itu sendiri. Sehingga damai itulah yang keluar. Ya, aku tetap tenang, sukacita, damai sejahtera. Karena Yesus alasannya. Singkat cerita, dalam beberapa, saya tutup saksian ini, dalam 2 minggu terakhir, saya ada di komunitas, Yoses juga ada di dalamnya, ada di Good Friends Community. Ini teman-teman kreatif, entertainment, dan kawan-kawan di anak-anak Tuhan di sana. 2 minggu lalu, kurang lebihnya kami rilis lagu, judulnya Tetap Baik. Mungkin ada yang udah dengar, mungkin ada yang belum dengar, nanti boleh cari di YouTube-nya Tetap Baik Good Friends. Di momen itu saya waktu itu bikin lagunya di studionya Undivided yang lama. Workshopnya di sana. Saya main gitar sama Kak Yosi bikin lagunya. Setelah itu dibuatlah sama ada Kak Popo namanya, music directornya, dan kirimlah hasilnya. Itu saya dengerin untuk take drumnya. Begitu dengerin take drumnya itu saya lagi yang tadinya punya seperti saudara sendiri, kok tiba-tiba kayak hubungannya hancur gitu aja. Entah karena jabatan, entah karena apapun yang lain gitu. Saya kecewa banget sama teman saya, sama sahabat saya ini. Yang tadinya ini keluarga banget buat saya. Kita bahasanya gini, kita melantai sama-sama dulu. Hancur sama-sama dulu. Dan sekarang bareng-bareng, terus bisa-bisanya dia bisa ninggalin saya gitu. Saya lagi kecewa-kecewanya. Tapi begitu dengerin ini, terus langsung nangis saya. Karena ini bukan usaha, dalam artian bukan sesuatu yang dengan mudah kita usahakan untuk mengampuni. Bukan sesuatu yang mudah kita usahakan untuk merelakan. Bukan usaha yang mudah untuk melepaskan. Yang tadinya saudara dekat banget sama saya. Tiba-tiba bisa ngomongin saya di belakang, hancurin saya. Saya take drumnya itu, happy-happy sih sebenarnya. Tapi di hati kayak, ya Tuhan, makasih diingetin. Makasih diingetin. Dan kata-katanya gini, disakiti ku tetap baik, dihianati ku baik lagi. Liriknya bisa apa lagi? Lupa lagi. Bukan, intinya gini, saya lupa lagi. Bukan karena terbiasa, bukan karena aku bisa, tapi semua karena Yesus yang mengerjakannya. Sehingga Yesus pula lah yang menyanggupkannya untuk aku tetap baik walaupun dihianatin. Aku tetap baik walaupun disakitin. Semua karena Injil itu sendiri alasannya. Jadi lirik itu berulang-ulang kali malah jadinya mempertobatkan saya di momen itu. Dan begitu rilis, yang paling pertama saya lihat komennya. Dan semuanya bilang terima kasih, diingatkan dan lain. Ada teman-teman saudara kita dari seberang yang bilang saya titik, tapi saya diberkati dengan ini. Tapi jelas liriknya jelas gini, karena Yesus yang nyanggupkan, karena Yesus yang nyanggupkan. Sehingga hari ini boleh pianonya, musik boleh main. Jangan main lagu cepet ya. Tadi bercanda soalnya. Tapi dalam artian bahwa kita ngerti, kita nggak akan pernah bisa jalanin hidup ini di dunia ini tanpa kerusakan di dalamnya, karena yang kita ketemuin orang-orang rusak juga. Dan selalu ada ruang untuk kita disakitin. Selalu ada ruang untuk kita dihianatin. Selalu ada ruang untuk kita dibicarakan yang enggak. Yang meninggalkan luka dalam hati kita. Tapi hari ini,
sebagai respon daripada firman Tuhan yang dibagikan. Kita tahu bahwa kedamaianku bukan berasal dari apa yang mereka buat. Kedamaianku ada di dalam Yesus Kristus. Injil itu sendiri yang mendatangkan damai di hatiku. Tetap baik bukan karena aku bisa. Bukan tetap baik, berusaha terus baik. Bukan karena aku yang jago, udah terbiasa disakitin. Tapi aku tetap baik karena Kristus yang menyanggupkannya, yang jadi alasannya. Kita berdoa.